Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Belajar Bareng Talenta Puan. Yuk, boleh on cam terlebih dahulu biar kita lihat wajah-wajah cantik dari teman-teman semua. Oke, teman-teman, ada yang mau on cam? Iya, luar biasa. Wow, cantik-cantik sekali. Oke, mungkin langsung aja aku mulai ya teman-teman. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Selamat datang di Belajar Bareng Volume 2 Talenta Puan bersama dengan Kanisya Aragil tentang How to Manage Your Overthinking. Nah, sebelum kita mulai, pastinya aku mau apa ya sedikit ngasih pemantik dulu nih sama teman-teman gitu. Oke, aman tuh kalau misalkan nggak bisa on cam nggak apa-apa teman-teman. Nah, aku mau ngasih ke pertanyaan pemantik dulu nih buat teman-teman gitu. Di sini ada nggak sih yang mau sharing gitu tentang keresahannya, tentang apa sih biasanya kalau overthinking itu gitu. Karena overthinking tuh teman-teman kelihatannya hal yang simple gitu ya, tapi sebenarnya itu tuh kalau misalkan terus-menerus kita lakukan gitu itu bisa menjadi hal yang apa ya, berimpact ke performa kerja kita juga gitu. Jadi ada yang mau sharing nggak di sini? Atau mau aku tunjuk? Atau ada volunteer sukarelawan? Siapa ya? Kita coba lihat di sini ada siapa. Hmm, mungkin aku mau ke Kak Ervina deh. Halo Kak Ervina. Halo, halo. Apakah ada Kak Ervina? Oke, gak apa-apa. Sepertinya Kak Ervina sedang ke toilet ya teman-teman. Ada yang mau volunteer teman-teman? Belum ya, belum ada. Kalau belum ada, aku next dulu. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, kalau hari ini kita tuh bakal ditemani sama salah satu coach gitu ya, yaitu Kak Nesia Aragil gitu. Langsung aja, sebelum aku mempersilakan Kak Nesia untuk memperkenalkan diri, aku mau share terlebih dahulu nih ke teman-teman terkait portofolio dari Kanesha gitu. Jadi Kanesha ini adalah seorang certified professional coach gitu ya dan juga certified workplace mindfulness facilitator dengan pengalaman salah satunya tuh di bidang banking and retail gitu ya dengan fokusnya tuh di organisasi dan juga people development. Nah, nggak jarang juga nih berdasarkan dengan pengalaman itu banyak juga apa namanya sertifikasi yang udah dilakukan sama Kanesha gitu kan. Teman-teman mungkin bisa dilihat sendiri ya di sini ada sangat banyak sekali gitu kayak certified workplace mindfulness, ada mindfulness practitioner gitu dengan pengalaman profesional juga di PT Bank Simniaga gitu ya sebagai HR talent ataupun audit specialist di tahun 2023 ada juga di Matahari Department Store. Nanti aku juga mau tanya lebih lanjut nih sama Kanesha gitu terkait dengan mungkin update kesibukannya Kanesha di sekarang ini gitu. Nah, ini adalah salah satu dan juga beberapa pengalaman dari Kanesha sebagai seorang speakers gitu. Salah satunya pada saat kegiatan dari Glints, ada juga PMD gitu, dan juga ada beberapa kolaborasi dengan community lainnya. Dan gak hanya itu teman-teman, jadi sebenarnya Kanesha ini punya ebook dan juga e-course. Nanti bisa langsung kita tanya sebenarnya apakah e-course ini tuh bisa diakses secara gratis, apakah Kanesha ini buka coaching one on one gitu ya. Nanti langsung kita tanyain ke Kak Nesha gitu. Nah, aku mau nyapa Kanesha terlebih dahulu. Halo Kanesha, selamat malam. Malam Lisa, meriah sekali, luar biasa. Thank you Iya, perkenalannya. gimana nih Kak kabarnya malam hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Lisa gimana? Teman-teman gimana yang lainnya? Aku alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana nih? Boleh nih untuk jawab di apa namanya room chat ya. Oke Kak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol soal overthinking ya, yang sebenarnya mungkin kelihatannya sepele, tapi banyak banget sebenarnya membuat dampak negatif gitu buat kita. Aku mau tahu dulu nih terkait dengan kesibukan Kak Nesya sekarang ini apa sih gitu? Apakah masih bekerja di korporat atau sekarang udah self-employer gitu? Yes, thank you Lisa. Jadi memang 11 tahun sudah kerja sebagai HR ya di banking retail yang tadi Lisa sudah
sempat sampaikan. Nah, tahun kemarin memang adalah tahun karir break aku gitu. Jadi memang di akhir 2023 memutuskan untuk karir break dulu. Dan selama itu akhirnya mencari purpose of life gitu kalau bahasanya teman-teman sekarang gitu ya. Nah, akhirnya sekarang udah self-employed menjadi full career coach, kemudian beberapa speaker dan ya beberapa ada konsultasi juga gitu. Oke, berarti bisa dibilang sekarang memang fokusnya lagi mengembangkan tentang karir coachnya itu tadi gitu ya, Kak Nisha ya. Mhm. Oke, Kak. Mungkin karena teman-teman juga pasti udah pada nggak sabar nih, Kak, terkait dengan tema kita hari ini gitu. Mungkin aku persilakan Kak Nisha untuk memulai presentasinya. Oke, thank you Lisa. Malam teman-teman semuanya. Thank you banget ya teman-teman udah semangat banget. Ini hari Minggu ya yang biasanya istirahat. Sekarang teman-teman hadir di sini. Thank you banget. Aku appreciate banget. Nah, eh, penasaran nih teman-teman sekarang lagi di masa-masa apa nih? Udah kerja atau masih kuliah? Boleh di chat aja ya. Sambil aku share screen dulu. Kerja udah 7 tahun. Thank you Karunia. Oke, semangat ya Clarissa, semoga lancar. Ada yang sekolah, alhamdulillah sehat, thank you. Kuliah, oke. Di sini berarti rata-rata macam-macam ya. Ada yang kuliah, ada yang kerja, oke. Ada yang job seeker, semoga segera mendapatkan pekerjaan buat teman-teman. Oke, oke, thank you kalau gitu. So, malam ini kita akan bahas tentang managing overthinking, terutama lewat mindfulness, yaitu nanti akan di akhir, tapi memang akan ada beberapa hal yang kita akan kupas juga selain mindfulness, apa sih gitu ya, gimana caranya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi gitu ya, beberapa kali dalam satu malam ini, nggak ding, kita cuma sampai 1 jam ya, 1 jam setengah ke depan, akan ada 3 kali pause ya. Jadi ini kita akan pause dulu yang pertama untuk masuk ke awal sesinya. Nah, pause ini kita akan melatih mindfulness singkat. Jadi teman-teman yang duduk silahkan kita akan mulai mindfulness meditation singkat. Duduk silahkan duduk yang nyaman, yang tegak. Kalau misalnya duduk di kursi, pastikan teman-teman kakinya dua-duanya menyentuh lantai, telapaknya menyentuh lantai, jadi biar lebih grounded. Nah, kalau udah tegak, kemudian silakan tangannya juga yang dibuat santai dan nyaman, gitu ya. Silakan kemudian pejamkan matanya atau mungkin arahkan matanya ke bawah biar terhindar dari stimulasi visual dari luar, ya. Ini adalah undangan. Jadi kalau misalnya suatu waktu teman-teman ngerasa nggak nyaman, silahkan membuka matanya dan silahkan menggerakkan tubuhnya. It's okay, santai aja. Kalau udah, kita akan meditasi singkat untuk melatih kesadaran bernafas. Teman-teman silahkan mulai fokus ke nafas yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan nafasnya dan tidak perlu dipanjang-panjangkan ataupun diperpendek. It's okay, alami aja. Fokus aja ke nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Kalau pikirannya mengembara, silakan kembalikan dengan lembut. Kembalikan ke nafas, perhatiannya ke nafas, ke nafas yang masuk dan keluar. Rasakan apakah udaranya dingin, apakah udaranya hangat. Teman-teman juga bisa memfokuskan perhatiannya ke dada yang mengembang dan mengempis karena bernafas, ataupun ke perut.
Silakan fokuskan nafas teman-teman ke area yang teman-teman rasakan lebih nyaman. Sekali lagi, kalau misalnya pikirannya kemana-mana, mengembara, silakan kembalikan dengan lembut perhatiannya ke nafas. Sekarang longgarkan perhatian nafasnya ke seluruh tubuh. Rasakan nafasnya yang terjadi di area seluruh tubuh. Dan kalau sudah, sekarang fokuskan kembali ke area wajah dan kelopak mata. Kalau teman-teman sudah siap, silakan perlahan mulai kembali buka matanya dari bawah dulu, baru ke depan layar, dan silakan gerakan jari tangan dan jari kakinya biar lebih nyaman. Oke, teman-teman thank you ya sudah berlatih mindfulness meditation singkat. Teman-teman ada yang baru pertama kali mencoba ini? Silakan boleh di chat. Kalau baru pertama kali coba, rasanya apa? Ada yang mau sharing mungkin? Lebih merasa tenang, thank you. Thank you ya Titan. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang pertama atau udah pernah coba sebelumnya? Dan iya, thank you ya. Baru pertama kali dan ngerasa lebih tenang. Oke, oke. Ini latihan singkat yang rasanya kalau tadi teman-teman perhatikan ya, jadi kalau kita latihan mindfulness biasanya fokus aja ke nafas, kalau ada pikiran diamati aja ya, kemudian kembalikan lagi ke nafas. Sebenarnya itu aja ya, simple. Kalau kita ngomongin soal mindfulness meditation yang singkat gitu ya. Jadi itu nanti juga akan kita pelajari di akhir ya. Tapi ini sedikit teasernya gitu ya. Semoga itu membawa kita untuk lebih tenang ke selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sesi, aku pengen ngobrol dulu ya di menti.com. Teman-teman silakan bisa di-scan atau nanti Lisa silakan bisa di-chat link untuk masuk ke menti.com. Teman-teman bisa juga masuk ke menti.com, masukin ke angkanya 1986 1303. Oke, buat teman-teman yang udah masuk, silakan langsung di vote ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Katanya kita kenal maka tak sayang. Nah, aku pengen kenal teman-teman dulu. Silakan kita masuk ke menti.com, terus teman-teman silakan vote. Lagi banyak overthinking tentang apa sih? Baru satu yang masuk. Yang lain? Itu ada di kolom chat juga. Udah mulai bergerak nih, ada 4. Kita tunggu sebentar ya.
Oke, ada lagi yang masuk? Atau ada yang kesulitan mungkin? Oke, mostly karir. Di sini ada, nggak kelihatan jumlahnya. Oke, mostly karir ya, udah ada 9. Hmm. Oke, di sini anonim ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau chat masuk di sini nggak akan kelihatan nih siapa yang ngisi. Oke, next kita akan masuk langsung kali ya. Cerita singkat boleh nggak? Maksimal 2 kata nih. Yang buat kamu, oke ada yang nulis nih masa depan. Oke, silakan. Yang lain boleh lanjut. Apa nih yang teman-teman yang bikin teman-teman khawatir? Ini tiga-tiga masa depan ya. Oke. Thank you ya Nisa. Khawatir habis lulus SMK mau kerja untuk kuliah. Oke. Oke. Rata-rata tentang masa depan ya. Mau ngapain nih ke depannya? Karir gue kayak apa ke depannya? Hmm, yes. Teman-teman masih bisa sharing di sini kalau yang ada yang mau sharing. Hmm, lagi quarter life crisis ya, merasa tidak cukup dalam pekerjaan. Khawatir di usia 25 ini gimana karir ke depannya. Alhamdulillah sudah mengurangi overthinking. Thank you yang sharing. Teman-teman ternyata nggak cuman satu orang ya, nggak cuman satu orang, 2 orang. Ternyata teman-teman ini sama semua ya, merasakan hal yang sama. Semoga di sini teman-teman nggak merasa sendirian ya, bahwa teman-teman ada kesamaan gitu ya. Jadi teman-teman nggak sendirian. Dan di sini juga ada Puan gitu ya, yang nantinya juga akan menjadi komunitas buat teman-teman untuk saling berbagi. Oke, tidak bisa membahagiakan dan membanggakan orang sekitar. But I think this is a good point ketika teman-teman tuh udah aware apa yang dikhawatirkan. At least jelas masa depannya seperti apa, mungkin karir, mungkin merasa tidak cukup gitu. Jadi jelas apanya nih yang dikhawatirkan. Nah, at least itu, nah nanti kita akan mulai bongkar gitu ya. Sebenarnya kayak gimana sih? Oke, satu kata nih yang menggambarkan lawan kata dari overthinking. Kondisi yang teman-teman harapkan. Apa? Jadi mau share mungkin? Bahagia, tenang dan damai. Oke, nice. Tenang dan damai. Beruntung. Oke. Mostly beruntung, tenang, damai, bahagia. Ya, siapa sih yang gak mau bahagia gitu ya. Dan yes, bahagia dan tenang itu jadi kata kunci. Dan yang terakhir, ini teman-teman bisa sambil isi. Ya, kalau teman-teman ada satu pertanyaan, apa yang mau teman-teman tanyain, silahkan diisi. Teman-teman bisa sambil isi, nanti aku juga sambil sharing tentang about me gitu ya. Perkenalan singkat yang tadi udah sempat kenalin Lisa. Aku ini kalau aku post masih bisa muncul kali ya. Sebentar. Nah, silakan ya teman-teman kalau masih mau diisi silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa.
Aku akan mulai masuk ke perkenalan singkat dulu. Oke. Teman-teman kenal lagi, sedikit lagi ya. Jadi aku Nesya, aku emang passionate di people development. Latest position aku di FVP HR di banking industry. Jadi aku udah kuliah di psikologi UNER, punya pengalaman 11 tahun kerja di HR gitu ya, certified aku juga ambil beberapa dan ini adalah beberapa company yang aku udah sempat bekerja di sana. Nggak cuma teman-teman, tenang aja, setelah 11 tahun kerja pun, aku juga questioning my purpose of life. I also questioning sebenarnya aku tuh kerja kayak gini tuh buat apa sih? Kerja capek-capek tuh buat apa sih? Even kayak aku ngerasa stuck, kayaknya kok kayak gini gitu ya. So, yes, I feel the same with you gitu ya. Aku juga ngerasain hal yang sama. So, sekarang dari tahun kemarin, aku memutuskan untuk switching my career as mindfulness dan career coach. Jadi selama tahun kemarin memang fokus dedikasi untuk sebagai career coach, di mana banyak klien yang memang discuss relate sama teman-teman yang tadi sampaikan. Sebenarnya aku tuh kalau stuck di karir kayak gimana? Aku taunya karir yang tepat buat aku tuh gimana? Abis lulus tuh aku jurusannya mau apa? Aku tuh pengen karir pivot, bagusnya tuh gimana? Kalau mau mulai transisi, itu prosesnya seperti apa? Ya, dan banyak lagi teman-teman yang itu sekitar 80% yang datang sesi coaching seperti itu, yang lainnya biasanya akan bertanya, aku nggak pede, aku mesti gimana? Aku gimana untuk meningkatkan my self love gitu ya. Jadi itu juga teman-teman biasanya datang ke aku untuk sesi itu dan kita diskusi ke arah sana. Yang menarik adalah kemarin juga beberapa kali mentiku juga udah ngabarin. Akhirnya mereka memutuskan ada yang akhirnya fix resign, misalnya akhirnya menemukan passion yang baru sesuai dengan diskusi yang terakhir, akhirnya juga menyelesaikan bootcamp setelah career switch, misalnya gitu. Jadi alhamdulillah dari sesi-sesi itu juga membantu. Jadi itu eh, yang kegiatan coaching yang biasanya aku jalani gitu. Nah, so untuk di malam ini ya teman-teman silakan siapkan notes untuk mini exercise-nya. Keep our community as our safe space. Jadi kalau teman-teman ada yang mau sharing, it's okay. Meskipun ini direkam juga tetap terjaga kerahasiaannya. Betul gitu ya, Lisa ya. Yes, nah keep video on, terutama kalau teman-teman lagi mau sharing session. Terus take care of yourself at all times. Jadi kalau teman-teman mau ke apa namanya minum dan selain sebagainya, it's okay, santai aja. Respect each other dan follow dan capture this moment. Tag ke Tenang Hati dan jangan lupa tag juga ke Talenta Puan gitu ya. Oke. Nah, di akhir sesi harapannya teman-teman tahu dulu nih tipe overthinking seperti apa. Dan kita akan belajar mengidentifikasi personal trigger itu seperti apa dan ngebantu untuk reframe our negative thought. Dan yang terakhir juga akan ngebahas tentang mindfulness. Kenapa mindfulness itu bisa ngebantu. Tuh, ya. Nah, ini kita masuk ke fakta dulu ya, teman-teman. Bahwa menurut Ibu Susan Nolen, ya, beliau adalah psikolog, profesor ya di Yale University yang di Amerika. Beliau membuat buku ini dan beliau sudah research bahwa memang 73% teman-teman yang di usia 25 sampai 35 tahun itu lebih gampang untuk overthink dibandingkan dibandingkan saat usia kita 45 tahun ke atas gitu. Karena memang di fase-fase hidup ini itu lagi banyak tekanan, entah itu dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar ya, eksternal dan macam-macam. Jadi banyak stresornya sehingga memang ini adalah momen kita juga dalam memulai pondasi untuk berkarir gitu kan ya, sehingga itu juga cukup membuat overthinking. Nah, yang menarik dari sini, ini kan ngomongnya woman who think too much. Yes, menurut penelitiannya beliau, women tend to more overthink dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena ini ini penelitian udah sekitar tahun 2000-an ya. Dan yang lebih baru lagi memang terbukti juga lebih baru gitu ya, bahwa sebenarnya ada fungsi otak. Fungsi otak itu kan ada macam-macam lah ya. Aku gambarin simplify-nya jadi kayak ada dua. Fungsi otak yang buat logika, ide, inovasi itu ada di depan sama otak yang di belakang tentang emosi. Ya. Nah, aliran darah itu ternyata lebih lancar, lebih flow itu ke otak depan kalau yang buat perempuan.
gitu. Jadi memang ada perbedaan ternyata di situ sehingga membuat perempuan itu tend to more overthink dibandingkan laki-laki. Jadi teman-teman yang di sini it's okay. Yang penting kita udah tahu ya bahwa oke, ini ada tend to overthink. So how we deal with that? Ya kan? Gitu. Jadi kalau memang perempuan tuh lebih aktif mikirnya, ya itu memang sudah dari secara hormonnya seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin overthinking. Sebenarnya kalau ngomongin overthinking itu apa sih? Ya, as we know, kalau overthinking namanya overthinking. Yang namanya berlebihan udah pasti nggak baik. Ya, berpikir terlalu berlebihan nggak baik. Nah, biasanya prosesnya itu akan masuk mulai dari triggernya dulu nih. Ada trigger, apapun itu. Event, situation, saudara, temen, misalnya gitu ya, pasangan, orang tua, dan manapun itu. Ya, ada triggernya dulu, kemudian dianalisa. Dianalisa, oke, memang manusia tugasnya menganalisa, tapi terlalu menganalisa sampai jauh banget. Ya, bisa jadi ke depan terlalu jauh, atau mungkin kembali ke belakang. Kayak terlalu merasa bersalah misalnya, ingat-ingat hal yang lama gitu kan ya. Sampai akhirnya mikir, thinking what if, gimana kalau misalnya aku gagal ke depannya. Kayak tadi yang teman-teman sempat sampaikan, gimana kalau aku nggak bisa membanggakan orang tua. Ya, gimana kalau aku ngerasa dianggap bodoh. Kalau misalnya presentasi kayak gini aja nggak bisa. Gimana kalau aku nanti dianggap nggak kompeten dan lain sebagainya. Gimana kalau aku ternyata dijauhi? Gimana kalau akhirnya aku nggak bisa menikah di target target umur tertentu? Itu itu stressful banget memang. Kayak aku juga dulu gitu ya. Ada momen-momennya ya wajar ya di umur-umur ketika memang kayaknya pressure di apa namanya di lingkungan kita menuntut kita apalagi perempuan tuntutannya untuk menikah di usia-usia di bawah umur 30 gitu. Iya, yang namanya jodoh nggak ada yang tahu ya gitu. Dan kita ngerasa kesepian dan lain sebagainya sampai berpikir yang enggak gitu. Jadi keep dwelling on negative skenario. Terus menerus negatif skenario yang dipikirin gitu sehingga akhirnya decision paralysis. Maksudnya gimana? Akhirnya nggak punya atau susah membuat keputusan. Contoh yang paling simpel yang mungkin pernah dialami ya, mungkin ada beberapa juga ketika misalnya nih ini just contoh ya kayak misalnya dulu aku juga pernah merasakan di usia-usia 20-an gitu ya ketika kayaknya harus nikah cepet-cepet nih gitu kan ya. Habis gitu akhirnya ketika ada keinginan seperti itu yang harusnya dipikir matang-matang, kalau ada cowok yang nembak ya udah okein aja padahal nggak suka gitu. Itu kan decision paralysis yang ketika ya udah akhirnya nggak bisa bikin keputusan yang bijak gitu ya sesuai dengan yang baik gitu. Sampai akhirnya menyesal. Itu aja terus. Nah, kenapa ini muter-muter aja terus ya? Overthinking itu kan suka muter-muter terus, nggak bisa tidur dan seterusnya. Macem-macem. Ini aku compile berdasarkan banyak resources ya, banyak research juga, tapi bukan untuk self-diagnose. Biasanya ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang memang itu anxiety, misalnya tipe kepribadian yang anxiety ya, yang memang memang ada gangguan kecemasan, misalnya kayak gitu. Kemudian ada kondisi yang perfectionism, ya, ada yang memang harus sempurna banget. Kalau nggak sempurna, ntar ini nggak berhasil gitu. Atau ada juga yang merasa kesepian. Jadi semakin orang merasa kesepian, itu akan semakin membuat pikirannya kemana-mana. Dan so ada juga kan yang menyarankan kayak kalau misalnya lo kesepian, telepon teman, atau keluar, atau gimana caranya biar nggak kesepian, cari komunitas, ya termasuk kalian perempuan ini gitu kan. Kemudian chronic stress, stres yang udah dibiarin berlarut-larut, nah itu akan membuat jadi makin cemas. Low self-esteem, memandang diri sendiri lebih rendah, kayak gue nggak bisa nih gitu. Atau lack of confidence, nggak percaya diri, padahal dia tahu dia bisa, misalnya gitu. Atau memang belum ada capability-nya, belum diasah, belum dilatih, ya. Mungkin kayak misalnya Lisa di sini, udah jago public speaking-nya gitu ya. Itu kan karena memang udah latihan gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin belum dilatih baru pertama kali ya mungkin lack of confidence misalnya gitu. Dan akhirnya berpikir kemana-mana gitu. Atau entah kalau dianggap jelek gimana nih gitu. Nah, sama yang terakhir lack of mindfulness. Maksudnya gimana? Biasanya orang yang overthinking, balik lagi, tadi itu kan terlalu mikir ke depan atau terlalu mikir ke belakang. Akibatnya, kita nggak fokus sama yang ada sekarang. Kita nggak fokus sama apa yang terjadi di sekarang, apa baiknya sekarang, momen yang kita sadari sekarang, dan kita nggak bisa enjoy sama apa yang ada sekarang.
gitu. Jadi itu yang akan membuat menjadi lebih overthinking. Nah, overthinking ini sendiri sebenarnya bukan kata psikologi gitu ya. Maksudnya bukan bukan istilah dalam psikologi, karena overthinking itu bisa dijadikan bisa terjadi sama siapa aja gitu ya. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang membuat akan lebih mendukung gitu ya untuk lebih overthinking lagi. Nah, impact-nya apa? Macam-macam ya, mental health udah pasti. Kalau dia misalnya nih overthinking terus-menerus dan terus sampai akhirnya dia cemas, nah jadinya bisa jadi anxiety misalnya gitu. Ada juga yang physical health-nya udah sampai terganggu, macam-macam. Mungkin impact yang baru kerasa pertama sakit kepala biasanya gitu. Karena apa? Karena yang overthinking namanya banyak di pikiran ya. Jadi bebannya akan lebih banyak. Jadi biasanya yang lebih sakit adalah kepalanya. That's why kalau misalnya kayak gitu biasanya banyak yang menyarankan untuk grounding. Grounding bisa di tanah, bisa di jalan kaki ya, nggak pakai alas misalnya kayak itu juga ngebantu. Ada juga yang physical health-nya sampai kondisi yang ke lambung ya, banyak ya yang masuk ke GERD misalnya gitu. Karena terlalu cemas berpikir ini dan itu gitu ya. Dan pengaruh juga ke yang macam-macam, family, relationship, ya, karirnya gitu. Nggak fokus sama yang ada sekarang, nggak bersyukur, bukan nggak bersyukur sebenarnya. Yang namanya overthinking kan beda ya sama nggak bersyukur. Lebih tidak melihat hal-hal yang sekarang terjadi gitu. Karena biasanya kan banyak asumsi yang kita lakukan gitu kan. Sehingga tidak melihat apa yang sekarang terjadi sebetulnya seperti apa. Tidak melihat dengan jernih gitu ya, tidak menyadari gitu. Nah, akhirnya impact kemana-mana. Yang menarik adalah penelitian di tahun 2020 dari Queen's University itu menunjukkan bahwa ini nggak bisa dihindari gitu. Bahwa yang namanya pikiran itu banyak sekali. Dalam sehari ada 6.000 pikiran. Bahkan penelitian yang lama itu menyebutkan sampai 12.000 sampai eh, 25.000 pikiran dalam sehari. Jadi memang banyak banget. Nah, meskipun demikian, menariknya adalah 80% itu negatif. Ya, pikiran dari sekian banyak itu tuh negatif. Dan 95% itu pikirannya repetitif dari yang kemarin-kemarin aja gitu. Dan pikiran-pikiran yang negatif ini itu kan akan impact juga ke tubuh kita gitu ya. Ini yang menarik. Research dari Cornell University bilang bahwa 85% apa yang orang khawatirkan itu nggak terjadi. Ya, meskipun pikiran kita tadi banyak, 80 apa namanya yang tadi 80% itu even negatif yang kita overthinkingin, biasanya 85% ini apa yang kita worry itu nggak terjadi. Ya, bahkan di penelitian itu juga disebutkan, kalaupun terjadi, kalaupun memang benar-benar terjadi, which is berarti cuma 15%-nya ya. Berarti 15%, berarti 79%, 80%, sekitar 80% dari 15% kejadian itu, bilang bahwa kita bisa handle bahkan better than we thought. Jadi ada kunci di sini, ini penelitian ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan mungkin tidak benar-benar terjadi. Karena kalau dalam mindfulness ya, pikiran itu ilusi, kadang naik, kadang turun. Kadang tiba-tiba hilang, kadang muncul. Sama kayak mungkin tadi teman-teman melakukan mindfulness meditation. Kita dalam sesi meditasi, nggak mungkin yang namanya pikiran tuh disuruh berhenti. Karena pikiran tuh muncul aja terus. Jadi, tugas kita master our mind, ya. Karena, yes, your mind is a powerful tool. Master it. Kalau enggak, pikiran itu yang akan mastering you, gitu. Ya. Jadi, di sini aku menyampaikan bahwa tenang, ya. Penelitiannya menunjukkan bahwa apapun yang kita khawatirkan seringkali nggak terjadi. Nah, ini yang menarik. Teman-teman bisa mulai dari sekarang ya, coba. Teman-teman list down kekhawatirannya. Ini baru kemarin juga aku buktikan. Ada satu hal yang bikin aku khawatir banget. Khawatir banget. Sampai aku nggak bisa tidur. Em, Tidurnya akhirnya jam 11 gitu kan ya. Aku tahu harusnya kayak semakin aku scrolling medsos akan semakin khawatir gitu. Meskipun nggak ada hubungan sama medsos sama sekali. Tapi scroll medsos akan membuat pikiran kita akan makin kemana-mana. Karena kita kan avoid
our emotion gitu ya dari situ. Nah, jadi aku tetap aja gitu ya, namanya orang juga udah pusing gitu kan ya. Nah, yang terjadi adalah gak kejadian dong, dan besoknya bahkan hasilnya tuh jauh dari yang kayak wow, kayak 10 kali lipat yang aku bayangkan gitu. Kayak wow, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan memang pada akhirnya aku mencoba pasrah dan berdoa gitu, itu udah pasti. Jadi tapi kayak ini terbukti gitu ya dari kejadianku. Nah, mungkin teman-teman juga bisa list down fakta-fakta yang membuktikan bahwa pikiran teman-teman itu tidak kejadian gitu. Sekarang kita bahas ya, karena tadi di awal kita ngomongin 3 tools. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Tipe-tipe overthinking. Sebenarnya apa sih overthinking? Tipenya seperti apa? Ya. Menurut Melody Wilding, jadi beliau adalah human behavior professor ya, executive coach. Ada 3 tipe overthinking. Oke. Yang pertama, rumination. Rumination itu pikiran juga muter terus-menerus yang biasanya itu fokus ke masa lalu. Merasa bersalah, seharusnya aku nggak gini. Mestinya kan aku bisa lebih baik lagi. Mestinya aku tuh ngomongnya gini. Ya, padahal udah berlalu. Yaitu rumination. Ada juga yang future tripping. Karena ada uncertainty. Karena nggak jelas ke depannya mau kayak gimana. Fear of the unknowns. Ya, ada potential failure. Sama kayak tadi ya, waktu mulai, kalau aku pribadi mulai dari berkarir 11 tahun sampai akhirnya resign. Aduh, nanti kalau misalnya aku nggak keterima kerja lagi gimana? Aduh, ntar kalau misalnya coaching gue nggak berhasil gimana nih? Aku juga nggak tahu gitu kan. Ya, ini pertama kali aku melakukan solopreneur gitu. Ada potential failure even besar di situ. Future tripping. Kalau overanalyzing itu beda ya. Kalau rumination kan based on time gitu ya, yang lama sama yang ke depan gitu. Nah, kalau overanalyzing itu benar-benar ada satu topik yang memang benar-benar deep into topik, thought dan situation. Jadi dia diving deep di situ terus, muter-muter di situ terus, gitu. Nah, sekarang mini exercise-nya adalah teman-teman silakan list down apa aja yang teman-teman pikirkan, ya, apa aja yang bikin teman-teman overthinking. Silakan di list down, bebas mau di notes, mau di handphone boleh. Nah, sekarang untuk masing-masing pemikiran itu silakan di label. Mana yang masuk ke rumination, mana yang masuk ke future tripping, dan mana yang masuk ke overanalyze. Oke, silakan teman-teman, aku kasih waktu sampai 8.17 ya, 2 menit. Jadi silakan teman-teman mulai list down apa aja yang bikin teman-teman itu overthinking, and then label apakah itu masuk rumination, terlalu berpikirnya ke belakang, future tripping, atau yang overanalyze. List down aja sebanyak-banyaknya. Pikirin yang mana yang muncul. Jadi kayak brain dump ya. Brain dump tuh kayak apapun yang dipikirin yang pusing, tulis aja semuanya, emosinya dan seterusnya. Biar keluar semua gitu ya. Oke, 1 menit lagi. Oke. Kalau ada yang udah selesai, silakan ditulis. Direfleksi. Dari yang teman-teman pikirin itu, mana yang lebih mendominasi? Rumination, future tripping, atau overanalyze? Boleh langsung di chat aja.
Karena nanti dari situ kita akan mulai belajar nih, masing-masing ini gimana nih caranya. Thank you, Titan. Future tripping. Yang lain? Oke, Selita, future tripping. Kalau ngelihat yang tadi, rata-rata future tripping ya, karena karir ke depan seperti apa, takut nanti ke depannya setelah lulus kuliah kayak gimana gitu. Oke, mostly future tripping. Nah, sekarang kita akan cek. Biasanya, nih kalau misalnya kita ngomongin rumination dulu ya. Kalau yang lama gitu ya, itu aku ngerasa bersalah nih. Oke, kita akan schedule worry time. Karena itu kan udah berlalu, ya kan? Teman-teman ngerasa bersalah. Kayaknya harusnya aku kemarin nggak ngomong kayak gitu deh. Kalau ngomong kayak gitu, pasti kelihatannya kayak bodoh gitu nggak sih, gitu kan? Nah, teman-teman bisa schedule worry time. Jadi teman-teman, oke, worry. Aku sadar kamu ada di situ, ya. Oke, pemikiranku, aku sadar kamu di situ. Aku akan schedule ini nanti, nanti ya. Kita akan fokus dulu yang sekarang. Oke, kamu akan ada di situ, kamu akan aku perhatiin, tapi nanti, ya, di akhir hari misalnya gitu. Nanti aku akan sediakan waktu 30 menit, misalnya gitu, 15 sampai 30 menit misalnya, and then brainstorm possible solution. Misalnya, yang tadi salah ngomong gitu. Ngerasa kok kayaknya kayak gitu ya. Nah, teman-teman sediakan waktu 30 menit, 15 sampai 30 menit, atau yang teman-teman butuhkan berapa lama. Kemudian di list down. Istilahnya brain dump. Brain dump itu intinya adalah teman-teman ambil notes, ambil buku. Kalau teman-teman suka journaling, itu akan lebih baik, akan lebih membantu untuk teman-teman menggerakkan motoriknya ya. Karena kalau ngomongin motorik itu tangan menulis, itu akan sangat membantu bagaimana otak itu juga akan berpikir gitu. Ditulis aja semuanya. Dari situ teman-teman akan bisa mengidentifikasi mana yang di dalam kontrolnya teman-teman, mana yang di luar kontrolnya teman-teman. Sehingga teman-teman akan mulai tahu nih apa possible solutionnya ya. Itu untuk hal yang sudah berlalu. Oke. Kemudian future tripping yang tadi teman-teman banyak sharing. Ini teman-teman perlu juga dua hal ya yang perlu dilakukan. Yang pertama temporal distancing. Ini kan hal-hal kondisi yang memang belum kita lakukan dan kita unknown gitu kan ya. Sehingga yang solusinya adalah mentally projecting yourself in the future. Mentally projecting. Jadi teman-teman bayangin, teman-teman divisualisasikan sebenarnya kondisi, let's say nih, oke, 2 tahun, 3 tahun lagi tuh aku mau jadi apa? Kasih timeline, ya, bayangin aja. Jadi kayak temporal distancing. Teman-teman bayangin yang kondisi yang teman-teman ideal itu seperti apa. Kemudian tarik mundur. Oke, tarik mundur. Oke, kalau misalnya itu yang teman-teman bayangin, yang dibayangin gak cuman orangnya ya, misalnya nih. Oke, ngomongin, misalnya aku ambil contoh Lisa ya. Nah, Lisa misalnya, oke, nanti ke depan aku lulus kuliah, aku akan menjadi kerja, menjadi contoh, misalnya menjadi MC ternama gitu. MC ternama itu yang kayak siapa? Terus aku tuh membawakannya di mana? Oh, di panggung besar, panggung yang national speaker isinya, misalnya gitu. Rasanya kayak gimana? Jadi bawa rasa itu. Sama kalau teman-teman kayak misalnya pernah mencoba visualization, ya, temporal distancing. Jadi biar menumbuhkan perasaan-perasaan yang lebih positif. Sebetulnya gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah teman bayangin, bikin list down, tarik mundur ke belakang. Let's say tadi Lisa kebayangnya mungkin 3 tahun lagi seperti itu. Oke, tarik mundur ke belakang, apa aja yang mesti dilakukan sebetulnya. Dari situ teman-teman kebayang, oke, kalau aku maunya seperti ini, jelas ya, kayak 5W1 hanya tuh maunya seperti apa bentuk ke depannya, tarik mundur. Sama kayak teman-teman misalnya dari Jakarta mau ke Bandung. Jelas nih, oke, Bandung tuh adanya sekitar 3 jam dari Jakarta misalnya.
bagaimana cara mencapai Bandung? Ada macam-macam. Ada mobil, ada kereta, ada bis, ada travel misalnya gitu. Jadi jelas ya gitu. Jadi itu temporal distancing. Nah, kemudian ada selective ignorance. Jadi reduce aja exposure yang unnecessary stressor. Kayak misalnya nih udah ketahuan sebenarnya yang bikin stresor kalau misalnya ditarik mundur itu apa aja sih? Stresornya bisa dihindarin nggak dari sekarang? Misalnya, biasanya nih, stresor yang muncul itu adalah karena kita mengcompare diri kita sama orang lain. Itu yang paling aku sering temui ya. Nah, ini tergantung nih case-nya teman-teman seperti apa. Kalau yang sering aku temui adalah sering compare sama yang lain. Padahal perjalanan jelas-jelas beda. Jadi yang menarik adalah pada saat di sesi coaching akan kelihatan jelas-jelas perjalanan beda. Dan dia ternyata tidak menyadari bahwa dia sudah bertumbuh jauh lebih tinggi daripada yang dia saat ini gitu. Sehingga mesti diignore tuh hal-hal yang mengganggu, yang membuat tidak fokus pada saat ini dan kemajuannya dia pada saat itu gitu. Itu yang mesti direduce. Exposure-nya seperti itu. Disadari dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin overanalyzing, terlalu berpikir terus-menerus, biasanya ini adalah orang-orang yang perfeksionis. Kenapa? Karena satu hal dipikirin terus-menerus sampai gimana caranya nih dan seterusnya. Dia gimana caranya pengen kontrol sesuatu sebetulnya. Nah, sehingga perlu kesadaran diri bahwa aim for good enough is enough gitu. Nggak perlu sampai perfect banget. Fokus aja sama prinsipnya apa. Prinsipnya misalnya yang penting tujuannya apa? Oke, yang penting nyampe, contoh nih ada case ya. Em, dia procrastinate, nih terus menerus procrastinate sampai akhirnya eh, nggak submit dokumen gitu. Dia pengennya gimana caranya biar bagus, padahal tujuannya dia adalah submit dokumen karena dia udah tahu ketika submit dokumen itu selesai dan itu nggak banyak akan direview lah kira-kira gitu. Nah, waktu awal-awal sesi kita fokusnya gimana caranya dia tidak procrastinate. Tapi kita balik lagi ke tujuannya, padahal tujuan akhirnya adalah submit gitu kan. Ya udah, fokus aja gitu. Submit, ya udah langsung aja tarik mundur. Oke, pokoknya submit gimana caranya ini udah rapi, udah bener, udah submit aja dulu. Jadi fokus ke prinsipnya, fokus ke guideline-nya gitu ya, fokus ke tujuannya ya gitu. Ini tiga hal yang bisa teman-teman pakai. Satu cara ya, salah satu caranya adalah seperti itu. Oke. Silakan, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, feel free, langsung di chat aja. Nanti kalau misalnya ada yang bisa langsung aku jawab, aku langsung jawab. Gitu. Atau teman-teman tadi ada yang udah sempat nanya di Menti juga, it's okay. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Teman-teman ingat kan, tadi di awal kita ketemu data. Bahwa sebenarnya 80% pikiran kita tuh negatif. Dan ternyata nggak kejadian. Dan pikiran kita itu ilusi. Kadang muncul, kadang enggak. Dan yang namanya emosi, perasaan, itu muncul karena memang ada pikiran yang mengganggu. Jadi pikiran itu akan muncul, kemudian akan mempengaruhi emosi, dan akan mempengaruhi perilaku kita. Emosi nggak mungkin akan muncul tanpa ada pikiran kita juga. Gitu ya. Kayak misalnya nih, nggak mungkin kita tiba-tiba cemas. Coba kamu sekarang disuruh cemas, nggak mungkin. Gitu ya. Biasanya ada pemikiran tertentu yang membuat kita menjadi cemas. Jadi pikiran ini mesti di-challenge. Karena banyak pikiran-pikiran kita tuh yang sebenarnya bias. Ya, ini yang tadi aku sempat bilang, bahwa pikiran kita akan mempengaruhi emosi dan akan mempengaruhi juga perilaku kita ke orang lain pada akhirnya seperti itu. Ini tiga hal yang nggak bisa hilang. Dan satu lagi akan berpengaruh juga sebenarnya ke tubuh kita. Makanya kadang kalau misalnya orang yang nervous, deg-degan, badan kita nggak perlu disuruh, tapi otomatis ujung-ujung tangan dingin misalnya gitu. Atau perutnya sakit misalnya gitu ya. Jadi itu udah otomatis badannya kayak gitu. Jadi tiga ini berpengaruh dan that's why ada pengaruhnya juga ke physical health tadi itu juga ya. Nah, kalau kita ngomongin pemikiran, ini ada 5 dari 12 thinking trap atau cognitive bias bahasa istilah psikologinya. Jebakan berpikir. Ya, sebenarnya ada jebakan berpikirnya kita. Contoh, catastrophizing. Ini membesar-besarkan sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak ada.
Membayangkan skenario terburuk dalam setiap situasi. Misalnya, kalau misalnya presentasiku gagal, ini contoh case dalam dunia kerja gitu ya. Kalau aku presentasi gagal, udah pasti karirku hancur. Kemudian, oke. Nah, kenyataannya, kesalahan kecil itu nggak terlalu berdampak besar kok, ya. Dan semua orang juga pernah melakukan kesalahan, gitu. Jadi, masih di challenge nih. Yakin loh, prestasi satu kali aja gagal. Sampai sedeg-degan itu. Yakin loh, persepsinya orang lain akan jadi kayak gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, overgeneralization. Ngambil kesimpulan yang besar dari satu pengalaman yang kecil. Baru satu pengalaman, tapi digede-gedein. Aku nggak bisa wawancara sekali. Atau ini yang paling sering muncul adalah di caseku itu kayak content creator ya, yang baru mau mulai konten. Aku udah ngonten sekali, terus tapi kok kayaknya nggak rame. Bisa jadi aku gagal, aku nggak cocok di content creator. Yang namanya baru pertama kali, ya nggak ada yang langsung sempurna gitu. Jadi gagal sekali, it's okay. Bukan berarti itu pola yang tetap, ya. Ya. Kemudian yang ketiga ada mind reading. Berpikir, berasumsi bahwa kita tahu apa yang dipikirkan orang lain. eh Ya dia diem aja, jangan-jangan dia nggak suka sama aku, gitu. Em, oke, ini menarik ya. Aku tadi lagi coba ingat-ingat case-nya teman-teman kayak takut tidak membanggakan orang tua, gitu misalnya. Nah, apa nih yang membuat teman-teman mengambil kesimpulan seperti itu? Ya, kenyataannya seperti apa, misalnya gitu. Apakah ini overgeneralization atau masuk yang mana? Coba di refleksi gitu ya. Nah, kemudian ada black and white thinking, melihat kategori cuma dua ekstrim. Contoh yang masuk ke aku adalah kayak misalnya, oke, aku karirnya harus A atau B. Bener-bener ekstrim nih, dua pilihan aja. Padahal ternyata kalau dilihat lagi, ternyata setelah digali lagi, oh ternyata bisa ya dijadikan satu. Misalnya gitu. Nggak perlu black and white. Emang bisa gitu. Karena hidup itu nggak semuanya black and white. Ya, kalau aku nggak sempurna berarti aku bener-bener gagal. Nggak juga. Banyak kok teman-teman yang ternyata setelah digali lagi, apa sih yang hebat dari diri teman-teman? Ternyata setelah di list down, oh banyak juga ya. Selama ini teman-teman mungkin belum terlalu mengenal kekuatan dirinya, sehingga merasa bahwa I'm not that good enough. Padahal you are good enough, gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa thinking trap, jebakan berpikir yang ternyata membuat teman-teman akan semakin overthinking, gitu. Nah, emotional reasoning, menganggap apa yang kita rasakan itu fakta. Kayaknya eh ya itu tadi mungkin aku nggak ngerasa nggak cukup cantik. Oh ya mungkin aku nggak ngerasa cukup cantik ya, kayaknya aku emang nggak akan pernah bisa percaya diri, bisa gitu, ada perasaan-perasaan yang kayaknya dirasionalisasi lah gitu. Apalagi kalau kita lagi marah gitu kan biasanya akan mudah ya mengambil kesimpulan tertentu gitu. Nah itu hati-hati gitu. Nah sekarang teman-teman silahkan melakukan mini exercise ini. Apa overthinkingnya, kemudian apa bukti yang mendukung, apa bukti yang melawan dari yang teman-teman pikirin tadi, dan bagaimana teman-teman mereframe pemikiran yang tadi. Ya, silakan teman-teman bisa coba dilakukan ini. Oke, ini kita sampai jam berapa, Lisa? Seselesainya Kaneshi aja nggak apa-apa, aman. Selesainya, oke. Oke. Eh, ya, teman-teman mungkin aku bisa kasih waktu 2 menit kali ya. Satu hal aja biar teman-teman bisa coba exercise. Ini contohnya misalnya, aku takut ngepost foto ini, pasti bisa jadi semua orang akan komentarin aku hal yang buruk gitu kan. Bukti yang mendukung emang ada sih komentar negatif di foto temenku yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya di aku, enggak kok sebenarnya ya banyak komentar-komentar positif, teman-teman yang support. Nah, yang perlu diingat adalah nggak semua orang tuh fokus sama aku. Orang udah fokus sama sibuk sama eh, dirinya masing-masing.
gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Gimana teman-teman? Ini mukanya mikir, lagi bingung atau gimana nih? Ada yang mau ditanyain? Mungkin sampai sini? Ngomong-ngomong kita kayak sehati ya yang open cam kayaknya pakai hitam-hitam ya nggak sih? Asik. Oke, aman. Mau teman-teman coba dulu exercise? Coba, oke boleh. Siap. Aku kasih waktu sampai 8.35 ya. Silakan teman-teman coba. Aku tungguin. Mungkin sekalian nunggu teman-teman, aku mau nanya nih Kak, berhubungan dengan yang Kak Nisha tadi jelasin gitu ya, terkait dengan ternyata nggak apa-apa loh kita tuh kalau misalkan overthinking ngasih waktu misalkan 30 menit gitu untuk memikirkan hal itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya Kak, untuk apa ya, menyampaikan apa yang jadi keresahan kita di dalam hati gitu. Yang nanti Iya. tujuannya itu untuk dapetin solusi dari hal itu gitu. Yang nggak boleh itu justru kalau overthinking itu apa ya, kayak akhirnya dipikirin terus-terusan even waktu kita masih kerja, masih sekolah, kayak gitu. Melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif gitu ya, Kak. Hmm. Thank you Lisa, it's a good question. Yang nggak boleh adalah mengentertain pemikiran itu. Ya, pikiran tuh pasti akan ada terus dan terus, nggak mungkin enggak. That's why ketika kita menyediakan waktu, itu kayak seolah-olah ini kan sebenarnya ada kebutuhan dari dalam diri yang kita lagi pengen keluarin gitu kan. Cuman kan stuck terus di pikiran kita gitu kan. Jadi sebenarnya ada hal yang dari dalam tubuh, sinyal-sinyal dalam tubuh yang pengen kita dengerin. Apa sih kebutuhan lo sebetulnya? Gitu. Jadi memang perlu, kalau misalnya tadi yang terlalu banyak mikirin, oke, nggak apa-apa, oke, bentar ya. Aku mau fokus kerja dulu nih. Oke, worry sebentar. Aku akan singkirkan atau sisihkan kamu sebentar, nanti aku akan kasih waktu. Nah, di sisi waktu itu, silakan bisa namanya tadi brain dump, tulis aja semuanya. Atau teman-teman bisa jalan kaki, itu juga bisa bagus untuk mulai mengurai pikiran biar lebih sadar gitu sih, Lisa. Oke, Kak. Berarti sebenarnya Thank kalau you. misalkan orang tuh rata-rata kan kalau overthinking kayak waktu mau tidur atau apa ya memang justru itu yang normal begitu nggak apa-apa gitu ya, Kak. Asal nggak apa ya nggak dipelihara si overthinkingnya ini gitu ya. Iya, nggak dipelihara sama dicari solusinya. Mm-mm. Oke, Nah, oke. gitu. Oke, thank you Anis ya. Sama-sama. Nah, ini ngomongin soal tidur ya, ini aku teman-teman bisa cek di linkku. Ini biasa aku lakukan udah 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, dan itu sangat efektif buat aku pribadi. Kebetulan suamiku juga gitu ya, pernah melakukannya di awal-awal aja. Dan dia terbukti langsung bisa tidur. Jadi, ini adalah yoga nidra. Kalau teman-teman belum pernah dengar. Jadi, yoga nidra itu adalah suatu ya bagian dari yoga yang membantu kita buat lebih rileks dan eh kalau buat aku pribadi itu akan ngebantu banget buat lebih cepat tidur karena badan kita akhirnya rileks. Karena kita hanya mengikuti panduan itu dan ya udah ikutin aja sebelum tidur dan biasakan juga sleep hygiene ya. Jadi kayak misalnya lampunya dimatiin, AC-nya juga udah dipastikan nyaman buat kita, selimutnya juga udah cocok misalnya gitu. Nah, terus habis itu dengerin yoga nidra ini. Ini bukan apa namanya hipnosis atau apapun itu gitu ya. Ini memang yoga nidra panduannya aja yang bisa ngebantu. Biasanya aku suka lakukan ini kalau siang sih, karena siang aku susah banget buat tidur, padahal tuh kayak badan lagi capek banget gitu. Kadang kan gitu ya, badan tuh kan suka capek banget. Tuh. Nah, muncul nggak ya? Oh, muncul tapi bukan link ya. Ya, ntar teman-teman bisa cek link di bio, ntar di paling bawah tuh ada. Gitu. Oke, ini waktunya udah lewat. Ada yang mau sharing nggak? Mungkin kita kasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau sharing. Ada nggak satu hal yang akhirnya teman-teman ngerasa, iya ya ini kayaknya nggak bener deh, gitu. Ada yang mau sharing mungkin?
Iya Nah, teman-teman ada yang mau sharing, siapa tahu nanti bisa dibantu juga sama Kanesha terkait dengan overthinkingnya. Mumpung nih gratis nih kita sharing-sharing sama Kanesha hari ini. oke, oke, Titan, thank you. Silakan. Kak Lisa mungkin boleh saya langsung atau ya, terima kasih kesempatannya Kak Lisa dan Kak Nesia. Terima kasih banget. Ini mungkin aku juga sebelumnya pernah DM sama Kak Nesia juga tentang karir ini. Bener-bener ternyata di usia aku yang 25 ini emang lagi bener-bener merasakan quarter life crisis yang bener-bener insecure sama pencapaian orang lain, khususnya kayak teman-teman aku, terus juga kayak, oh kok sekarang di umur segini masih gini-gini aja ya, aku nggak bisa kayak yang lain gitu kan. Itu juga karena rasa insecure itu mewujudkan overthinking. Dan sebenarnya Kak, yang aku rasain sekarang itu adalah aku sangat butuh, karena aku insecure ya Kak ya, aku sangat butuh validasi dari orang lain. Sementara aku dari kecil itu banyak ekspektasi gitu loh Kak ke aku. Dan alhamdulillah kan kemarin aku juga dapat kesempatan lulus juga di univ terbaik lah di Indonesia gitu kan, salah satu univ terbaik di Indonesia. Dan saat ini aku kerjanya tuh bukan kayak kayak teman-teman aku yang di corporate ataupun mereka punya bisnis sendiri gitu kan. Dan aku masih kayak kerja online tapi ya ya itu cukup sih untuk menghidupi diri aku tapi nggak yang kelihatan gitu loh Kak dari orang-orang gitu kan. Nah itu Kak sebenarnya aku tahu itu sebenarnya pemikiran aku tuh yang buat aku tuh nggak bisa berkembang gitu Kak. Jadi 2024 kemarin adalah tahun struggle aku kayak apa ya berusaha untuk melawan, aduh kalau cerita gini tuh mesti kayak gini loh Kak, kayak melawan pikiran-pikiran aku kayak gitu kan. Jadi kayak aku nggak bisa jadi fokus tentang tujuan aku, Kak. Banyak hal yang aku usahain tuh gagal semua, Kak. Kayak mungkin aku daftar beasiswa atau aku daftar kerja, udah sampai tahap apa aku gagal gitu, Kak. Bisa nggak, Kak? Maksudnya aku minta tips dari Kanesha gimana biar kita tuh bisa mungkin kalau overthinking tuh mungkin suatu hal yang wajar, tapi gimana cara kita mengalahkan perasaan overthinking itu sampai kita tuh bisa apa ya, bisa berdamai, tapi kita juga bisa mencapai dengan apa-apa yang kita inginkan gitu loh, Kak. Kayak tujuan kita tuh bisa jadi lebih gede dibanding rasa overthinking kita gitu, Kak. Thank you. Thank you ya Titan udah sharing. Thank you for sharing your vulnerability gitu ya. Dan gak gampang buat seperti itu. Dan congratulate yourself karena kamu masih bertahan sampai titik ini gitu. Dan ya teman-teman di sini aku rasa banyak juga yang mengalami hal itu. Ya, tahun 2024 adalah tahun transformasi ya. Banyak yang orang yang merasakan hal itu. Nah, ngomongin soal pertanyaan kamu, gimana caranya tadi ya untuk bisa menghadapi itu gitu ya, berdamai dengan seperti itu. Tadi menarik ketika kamu udah sebenarnya cukup aware bahwa yang muncul adalah insecurity kamu gitu kan ya, dan kamu perlu dapat validasi dari orang lain. Artinya, yang kamu perlukan adalah sekarang validasi dari dirimu sendiri, betul? Nah, yang perlu dilatih ini tips singkat ya, yang aku bisa sharing. Yang perlu dilatih adalah mulai belajar memvalidasi diri sendiri. Nah, seberapa sering aku tanya dulu. Seberapa sering kamu sudah melakukan validasi ke diri kamu sendiri? Contohnya, membuat list apa aja yang kamu banggain tentang diri kamu. Seberapa sering, Titan? Aku boleh tanya. Nggak pernah sih, Kak. Aku belum pernah lakuin itu. Yes, yes. Ya, itu memang hal yang cukup jarang karena rata-rata kalau di kita memang secara culture-nya juga itu rata-rata kita hanya sering kali melihat negatifnya. Sehingga kita jarang melihat hal-hal yang kita kagumi dari diri sendiri. Karena memang jarang orang tuh memuji orang sukanya, apalagi kalau sekarang ya makin banyak orang yang ngomentarin orang lain gitu. Jadi mulai dari memperbanyak list untuk mengagumi diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, cari lagi nih dari apa yang diri kita lihat, sehari minimal 3 aja ya. Kalau 3, kayak misalnya nih, apa sih yang kamu banggain sama diri sendiri? Oke, aku bisa hari ini bangun tidur atau hari ini bisa olahraga. Sesimpel apa yang kamu banggain tentang diri sendiri. Itu 3 dalam sehari ya.
di list down. Kemudian yang kedua adalah cari lagi dari orang lain. Selama ini kamu tadi bilang, aku kemarin udah lulus dari tempat kuliah yang salah satu yang terbaik di Indonesia gitu kan ya. Nah, dari momen-momen itu, kondisi apa nih yang kamu bisa banggakan, yang kamu rasa itu pencapaian kamu, list down sebanyak-banyaknya. Yang dari orang lain eh, appreciate kamu, teman kamu, dosen, atau mungkin yang sekarang, mungkin ada klien kamu misalnya gitu. Coba checklist, list lagi gitu. Semakin kita melihat, oh ternyata banyak kok ya dari diri kita yang bagus, kita semakin akan melihat ke dalam gitu, bukan terlalu fokus keluar. Gitu sih Titan dari aku menjawab. Jauh banget Kak, thank you so much ya Kak. Itu kayak hal yang nggak pernah kepikiran sih Kak, karena kalau udah overthinking itu bawaannya tuh mikirnya negatif terus gitu. Hmm. Yes. Oke. Thank you so much Kak. Sama-sama Titan. Oke, teman-teman gimana yang lain ngerasa relate? Ada yang senyum-senyum? Ya, kayaknya relate ya. Ya, rata-rata dari kita emang kayak gitu ya, banyak banget. Oke, teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja di chat ya. Ini adalah salah satu yang akan ngebantu teman-teman juga. Tapi benar tadi yang dibilang Titan juga ya, bahwa pada saat kita overthinking udah negatif terus, gimana kita bisa melawan pemikiran kita gitu ya, pada saat kita memang belum tenang gitu. So that's why memang perlu ada momen ketika teman-teman tadi ngomongin, oke, aku udah ngasih tips ya untuk rumination seperti apa, overanalyzing seperti apa, perlu di challenge juga pemikirannya ya. Kalau belum aware sama diri sendiri, kalau belum tenang, kalau belum bisa berpikir secara jernih, itu nggak akan mungkin bisa melakukan pemikiran atau reframing our thought. Belum tentu kita bisa men-challenge our thought gitu ya. Jadi perlu yang namanya aware dulu. Tahu dulu apa sih kondisi kita sekarang tuh kayak gimana sih. Makanya kalau kita ngomongin mindfulness, itu sebenarnya bukan untuk tenang sebetulnya. Untuk sadar kondisi kita tuh seperti apa sekarang. Big picture-nya tuh kayak gimana. Ya, teman-teman mungkin pernah kan atau pasti sering dengar kalau misalnya gajah di pelupuk mata nggak kelihatan tapi kalau semut jauh kelihatan gitu ya. Itu sama kayak masalah kita. Makin jauh, makin berjarak, itu makin kelihatan. Oh iya ya, kayak gini. Makanya kita untuk melatih mindfulness itu melatih memberikan jarak antara masalah, antara pemikirannya sama diri kita. Jangan terlalu dibawa ke dalam pemikiran, sehingga kita belajar aware. Nah, so mindfulness ini adalah salah satu tools yang paling simple, yang sangat terbukti dan udah beribu-ribu kali lah ya, udah banyak banget penelitiannya ini yang membuktikan bahwa mindfulness itu akan ngebantu. Dari sisi mananya sih yang akan ngebantu gitu ya? Ini sebelum aku pause, aku akan sharing dulu. Jadi gini, ini penelitian di Harvard. Eh, 47% kalau orang melakukan ini, itu akan membunuh happiness, which is tadi yang teman-teman bilang di awal. Pengennya happy, pengennya tenang, pengennya damai, betul. Dan ternyata yang membuat tidak happy itu adalah pemikiran yang kemana-mana. Jadi tahun 2010 ini, psikolog di Harvard itu meneliti 2.250 orang. Dia pakai aplikasi gitu ya. Jadi ngecek aplikasi, ketika dia buka aplikasi, dia ditanyain tuh ada beberapa pertanyaannya. Setiap buka aplikasi itu, setiap buka handphone itu, ada pertanyaan yang muncul dan dia ditanya bagaimana pemikirannya, apa perasaannya dan seterusnya dan apakah dia happy atau enggak. Ternyata orang yang pikirannya kemana-mana itu nggak happy. Wandering mind is not a happy mind. Jadi kalau nggak being present in the moment, kalau kita tidak menikmati apa yang sedang kita lakukan, itu akan membuat unhappiness itu muncul. Gitu ya. Jadi ini clear bahwa dengan kita fokus apa yang sekarang kita ada, kekuatannya kita sekarang seperti apa, em, apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya. Fokusnya sekarang dulu nih. Apa yang dalam kontrolnya kita, misalnya gitu. Nah, itu yang akan membuat jadi lebih happy. Nah, ini singkat aja. Intinya adalah kalau kita kepikiran terus overthinking, tadi kan aku bilang ya ada otak
otak yang berpikir logika, itu namanya di depan sini, ya otak logika, sama ada yang namanya amigdala, itu otak emosi. Nah, kalau kita itu mikir terus, itu ini yang kerja nih, otak depan logika nih kerja terus gitu, ya kan? Nah, terus mempengaruhi si amigdala emosinya. Kan kalau udah mikir terus, rasanya udah nggak enak ya kan? Mana ada sih overthinking enak gitu kan, nggak ada ya. Nah, yang akan ngebantu untuk menurunkan si amigdala bekerja, yang memproses emosi ini turun, itu adalah meditasi, mindfulness. Jadi ini penelitiannya jelas. Jadi di apa namanya di MRI kelihatan orang yang 8 minggu rutin latihan meditasi, itu awalnya si amigdalanya besar nih, ya, besar. Dan setelah 8 minggu itu mengecil gitu. Jadi ini udah penelitian di tahun 2012 gitu. Jadi ini sangat-sangat jelas bahwa mindfulness akan sangat membantu untuk menurunkan aktivasi ya amigdala atau otak emosi. Karena nggak bisa bekerja sama. Kalau emosi lagi tinggi, nggak mungkin kita akan berpikir secara clear ya. Kalau kita udah tenang, nah baru kita akan bisa berpikir secara lebih jernih gitu. Gimana sih mindfulness-nya atau ada nggak dari teman-teman yang mungkin ngerasa kendala nih mindfulness-nya bingung gitu. Kayak mulai meditasinya bingung gimana sih sehari harus berapa lama sih dan seterusnya. Ada nggak ya teman-teman ngerasa kayak aduh aku nggak bisa, pikiran aku tetap kemana-mana gitu. Ada yang mungkin atau react ya kalau misalnya ada yang kesulitan atau aman semua? Ada ya, oke Titan. Yang lain aman atau kesulitan juga? Oke. Ini Titan merasa ada, yang lain, nah, ada yang chat. Ada, oke, ya, rasa kesulitan, sulit fokus. Udah ke distract, yes. Hampir semuanya kayak gitu. Thank you, teman-teman. Nggak apa-apa. Jawabannya adalah mindfulness tidak bertujuan untuk mendistract. Terus gimana dong? Tidak bertujuan untuk men-stop pemikiran. Karena balik lagi yang tadi aku sampaikan di awal. Pemikiran akan ada muncul terus. Dan itu sangat wajar. Bahkan sekelas apa namanya yang Buddhis gitu ya yang memang dia sudah mungkin ada yang sampai udah meditasi tiap hari 30 menit sehari pikiran pasti ada nggak mungkin nggak tapi yang perlu disadari adalah kita tugasnya mengamati pemikiran itu aja ya jadi mindfulness itu mengamati di present moment dan tanpa judgment itu perlu digarisbawahi ya tanpa judgment kenapa karena kita terbiasa ngejudge pemikiran. Contoh, misalnya kalau ada, aduh, eh, contoh comparison, aduh si A kayak lebih bagus, itu kan udah ngejudge ya, belum tentu loh si A lebih bagus. Tahu dari mana? Bagus itu kan relatif, ya, gitu. Jadi tanpa judgment, ya. Jadi kalau kita ngomongin mindfulness, kita berlatih untuk fokus mengembalikan pemikiran-pemikiran lagi itu ke nafas. Nah, jadi kalau teman-teman tadi bayangin ya, ketika teman-teman berpikir, terus kan balik ke nafas, berpikir balik ke nafas. Sebenarnya kalau overthinking itu kan muncul kalau kita ngeliat ke circle yang tadi, muncul pada saat dilakukan analisis terus dan menerus, ya kan? Jadi setelah muncul satu pikiran nih, muncul pikiran kedua, muncul pikiran ketiga, nanti kalau ke depan gimana dan seterusnya. Mindfulness akan membantu kita untuk stop pemikiran kedua itu kembali ke nafas. Ya, stop. Jadi biar lebih terus ngelatih. Dan ngelatih ini ya nggak apa-apa, pikiran itu diamati aja. Kayak kita ngelihat kendaraan yang lalu lintas, yang ada di lalu lintas, yang ada di jalan. Kan kita ngelihat aja. Oke, ada mobil merah jalan ke kiri, mobil hijau jalan ke kanan. Ya nggak apa-apa, dilihatin aja. Karena pikiran tuh datang dan pergi. Ya, nggak semua pikiran kita tuh benar. Gitu. Jadi, mindfulness akan ngebantu teman-teman untuk nyetop, bukan nyetop, mengamati. Ya, kayak tadi. Oke, berjarak. Ngelihat tadi ya mobil di jalan tadi itu. Kayak ngeliatin awan, awan gerak ke kanan dan ke kiri itu juga gitu. Jadi kayak gini gambarnya.
bukan absorbing, bukan bikin pikiran itu ada di dalam kepala, tapi gimana ngambil jarak, melihatnya di luar, observing. Karena wandering mind is not a happy mind. Gitu. Nah, kita akan coba latihan lagi mindfulness ya. Ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kita akan melatih yang fokus ke nafas, balik lagi ke nafas gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan juga. Nah, sekarang kita akan berlatih meditasi ulas asih. Oke. Kita akan berlatih singkat aja. Ini udah jam 9, nggak kerasa ya. Jadi eh, oke, latihan sebentar. Teman-teman silahkan yang duduk, silahkan badannya tegak ya, biar nggak ngantuk nggak apa-apa, santai aja. Ini kita latihan singkat. eh Kakinya menempel di atas lantai. Silakan pejamkan matanya. Oke. Ini adalah latihan untuk menumbuhkan ulas asih. Latihan ini dirancang untuk menumbuhkan perasaan kebaikan dan ulas asih terhadap diri sendiri dan orang lain dari waktu ke waktu. Ya. Nah, dalam semua praktek itu ini mungkin teman-teman ngerasain ada berbagai emosi, ya, ada kehangatan, kebaikan, hingga emosi-emosi lain kayak frustrasi, penilaian, it's okay. Nggak ada cara yang benar atau salah untuk merasakan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak nyaman atau nggak sesuai, it's okay untuk mengabaikan panduan dan alihkan perhatian ke titik fokus yang lebih familiar. Oke. Jadi biasakan ketika mindfulness meditation itu duduknya tegak karena itu akan membantu aliran darahnya juga sampai ke otak kita gitu ya. Nah, kalau udah temukan posisi duduk yang paling nyaman, mudah dan stabil, sekarang mulai rasakan gerakan nafas dan sensasi tubuh yang sedang duduk. Silakan sadari fakta bahwa Anda sedang bernafas dan perhatikan sensasi nafas saat bergerak masuk dan keluar dari tubuh. Jika memungkinkan, sekarang bayangkan seseorang yang membuat Anda merasakan kehangatan, kebaikan, kasih sayang, dan rasa syukur. Bisa siapa saja, seseorang yang dekat sama Anda, atau bahkan seseorang yang Anda kagumi. Sadari hubungan yang Anda miliki dengan orang ini. Rasakan gimana Anda menginginkan yang terbaik untuk mereka dan berharap yang terbaik bagi mereka. Dan pada momen ini, kirimkan harapan, cinta, dan kesejahteraan kepada mereka dengan mengulangi kalimat tersebut. Kalimat berikut. Semoga Anda sehat, semoga Anda merasa damai, dan semoga Anda hidup dalam kemudahan. May you be healthy, may you be peace, may you be live with ease. Perhatikan emosi yang muncul dan di mana di area di tubuh Anda merasakan perasaan tersebut. Atau mungkin gak ada emosi atau sensasi tertentu yang muncul. It's okay. Kita tidak mencoba menciptakan pengalaman tertentu. Apapun yang muncul, amati saja apa adanya. Sekali lagi, ulangi kalimat ini untuk diri Anda sendiri. Ya, untuk diri Anda sendiri, silakan ulangi kalimat ini. Semoga saya sehat. Semoga saya damai. Dan semoga saya hidup dengan kemudahan. Mulailah mengirimkan perasaan hangat, kebaikan, dan penerimaan kepada diri sendiri sejauh yang dimampu. Lakukan ini dengan mengulangi kalimat berikut. Semoga saya sehat.
Semoga saya damai. Semoga saya hidup dengan kemudahan. Rasakan senyum yang mungkin muncul di bibir Anda, atau mungkin tidak ada rasa sama sekali. It's okay. Ada beberapa orang yang merasa sulit, ada beberapa orang yang merasa mudah. Dan gak ada cara yang benar atau yang salah. Apapun itu, pertahankan niat untuk mengirimkan kebaikan diri sendiri maupun ke orang lain. Sekarang, kalau Anda ingin, bayangkan seseorang yang Anda kenal yang sedang menghadapi kesulitan atau tantangan. Kirimkan harapan untuk mereka. Semoga Anda sehat, semoga Anda damai, dan semoga Anda hidup dengan kemudahan. Yang terakhir, Anda bisa memperluas kehadiran penuh kebaikan ini untuk orang-orang di komunitas Anda atau di teman-teman yang ada di Zoom ini. Ya, teman-teman yang sekeliling Anda, keluarga, bahkan mungkin seluruh negeri. Biarkan hati Anda menjadi seluas mungkin. Kirimkan harapan baik dan kebaikan buat orang lain untuk merasa nyaman, sehat, dan bahagia, serta damai. Dan lakukan dengan mengulangi kalimat berikut dalam hati. Semoga Anda sehat, semoga Anda damai, semoga Anda hidup dengan kemudahan. Sekarang, silakan Anda mulai mengalihkan kesadaran Anda kembali dengan merasakan tubuh yang sedang duduk. Rasakan aliran nafas dalam tubuh, mendengar suara-suara yang muncul dan menghilang. Silakan kembali fokus ke area wajah dan kelopak mata. Dan jika sudah siap, silakan secara perlahan kembali membuka mata dan luangkan tubuh untuk bergerak sedikit demi sedikit dan mulai menyadari kondisi saat ini. Ada yang mau teman-teman sampaikan? Apa rasanya? Silakan sambil teman-teman sampaikan perasaannya. Aku akan lanjut ya. Thank you buat teman-teman yang sudah langsung adem ayem. Oke. Tadi sebutannya namanya Loving Kindness Meditation. Kalau di Indonesia, meditasi ulas asih. Itu memang salah satu meditasi yang sangat membantu biar lebih tenang dan lebih sayang sama diri sendiri gitu ya. Jadi bisa teman-teman coba cari apa namanya meditasinya, namanya Loving Kindness Meditation. Teman-teman bisa ikutin itu beberapa kali. Kalau misalnya mau setiap pagi, seminggu sekali misalnya it's okay. Jadi itu akan bikin lebih positif perasaannya ya. Itu. Thank you ya teman-teman sudah mau berproses malam ini luar biasa. Oke. Nah, jadi
Mungkin sekarang pertanyaannya teman-teman adalah, itu tadi kan meditasinya panjang ya Kak. Gimana nih kalau mau latihan? Ya, kalau mau latihan cepet, kalau teman-teman lagi cepet-cepet mau pusing, aduh aku mau cepet-cepet tenang. Ini adalah salah satu latihan yang paling efektif yang bisa teman-teman coba. Ya, namanya adalah teknik 478. Buat teman-teman yang belum tahu, teknik 478 adalah teknik yang sudah cukup lama dan terbukti, ya. Jadi memang dibutuhkan oleh seorang dokter bahwa kalau misalnya kita ada stres kan biasanya langsung fight atau flight gitu ya kalau ada stres ya kan. Pengennya udah marah aja atau pengen menghindar aja. Nah, teman-teman bisa coba latihan 478 ya. 478 ini sangat efektif dan cepat praktis. Jadi 478 itu adalah 4 tarik nafas melalui hidung, 7 tahan, 8 hembuskan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai teman-teman merasa nyaman. Tarik lewat hidung 4 hitungan, bukan 4 titik ya, 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan hembuskan 8 hitungan. Menurut penelitian, ternyata yang menghembuskan lebih panjang itu akan ngebantu lebih rileks. Gitu. Jadi 478 nih aku dulu awalnya dengar dari Reza Gunawan, kalau teman-teman almarhum ya, kalau teman-teman pernah tahu suaminya Dewi Lestari itu pertama kali dari situ, terus habis itu aku searching sendiri ternyata memang benar. Bahkan di yoga pun juga diajari gitu. Nah, jadi kalau teman-teman cycle-nya akhirnya seperti ini ya teman-teman. Yang akan ngebantu adalah ini dari teknik meditasi mindfulness juga namanya stop. Nah, jadi dari semuanya yang kita udah pelajari tadi, mulai nge-challenge pemikiran ya, mulai tadi kalau rumination seperti apa dan seterusnya, teman-teman ingat-ingat aja stop. S, stop what you are doing, ya. Kemudian mulai take a few mindful breaths. Silakan teman-teman lakukan yang 478 tadi itu. Kemudian setelah tenang sampai 5, 7, 8 hitung 8 kali gitu ya. Mulai lakukan observasi. Notice apa yang dipikirin, emosinya seperti apa, sensasi di tubuhnya seperti apa, kadang mungkin badan itu deg-degan, pikiran yang berat. Sadari aja, tulis. Kemudian diproses. Entah itu lewat brain dump, baru tuh ya challenge pemikirannya, dan seterusnya. Gitu. Jadi teman-teman silahkan bisa lakukan ini. Stop. Stop dulu apa yang teman-teman lakuin. Habis itu mulai mindful breathing biar lebih aware sama pemikirannya, kemudian lebih relax. Kalau udah lebih relax, teman-teman bisa observe pemikirannya, ya. Dan P yang terakhir adalah diproses. Gitu, ya. Ini udah jam 9:05, jadi aku akan masuk ke sini dulu, teman-teman sambil apa namanya ngisi feedback ya. Aku akan mulai membacakan pertanyaannya. Nah, itu udah di chat dibantu Lisa, thank you. Jadi teman-teman silahkan ngisi feedbacknya dulu ya, sambil aku akan cerita dulu nih, kalau teman-teman mau rekaman meditasi, mau bareng-bareng nyoba ngelatih lebih dalam lagi untuk reframing thought, itu aku ada 4 week workshop, jadi 4 minggu, yang kalau teman-teman nggak datang, it's okay, nanti akan ada Zoom session recordingnya, ada juga initial sama final assessmentnya, ada workbooknya juga, yang lebih lengkap, dan ada grup WhatsApp-nya gitu ya, ada digital habit trackernya juga. Jadi benar-benar ngebantu buat teman-teman berlatih mindfulness di situ. Nah, ini ada 4 minggu ngapain aja, intinya kita memahami emosi sampai di akhir kita belajar benar-benar bagaimana mindfulness itu bisa ngebantu. Dan buat teman-teman yang ada di malam ini itu akan aku kasih diskon 50.000 lagi menjadi 149.000 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tertarik, dari awalnya tuh 300.000 itu kalau udah di luar early bird. Ini early birdnya sebenarnya sekarang 199. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik, silakan ke DM di Tenang Hati. Gitu. Itu aja dari aku, dan aku akan mulai cek-cek lagi apa aja nih pertanyaan yang muncul. Hmm. Oke, gimana cara mengendalikan tadi udah ya. Aku ingat-ingat stop aja. Gitu. Oke. Nah, menarik.
Gini kalau ngasih afirmasi positif. Ini udah beberapa kali aku sempat bahas juga. Afirmasi positif tuh nggak akan berhasil kalau teman-teman tidak punya bukti. Contoh, misalnya nih, ada apa ya di sini? Oke, misalnya ini bolpen. Bolpen ini warnanya hitam. Nah, kelihatan ya. Bolpen kamu putih ya. Kamu warnanya putih, nggak akan mungkin berhasil. Gitu, karena bolpennya emang warna hitam. Jadi jangan memaksakan pemikiran itu menjadi sebaliknya. Ketika memang pemikirannya itu, iya memang adanya warna hitam ya, it's okay. Semakin kita lawan, akan semakin memberontak karena kan sebenarnya yang pikiran atau tubuh atau emosi yang kita rasain itu kan sebenarnya sinyal dari tubuh yang pengen didengerin gitu ya, entah itu sinyal dari masa lalu atau sinyal dari ke depan dan seterusnya macam-macam, tapi itu sinyal dari tubuh yang pengen didengerin. Jadi kalau semakin ditolak, semakin akan dia numpuk, nanti ke depannya akan muncul lagi. It's okay, kasih aja waktu, kasih aja ruang, tapi jangan lama-lama gitu ya. Oke, gimana caranya untuk bisa memisahkan realita dan ekspektasi? Berlatih. Berlatih untuk memisahkan realita dan ekspektasi. Jadi kalau misalnya nih, eh, realitanya, ini kalau misalnya ada yang mau on cam buat tanya boleh ya, karena biar aku lebih tahu ya konteksnya kayak gimana, biar aku bisa lebih jawab gitu ya, cara case by case-nya. Ini kalau yang aku kasih contoh aja kali ya, memisahkan realita sama ekspektasi. Kayak contohnya misalnya, realitanya burung nggak bisa burung tuh biasanya terbang gitu. Ekspektasinya burungnya tuh renang, nggak mungkin. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi. Memang harus ada proses mengidentifikasi apakah memang ini benar atau enggak. Memungkinkan atau enggak. Seberapa tinggi sih possibility-nya? Nah, gitu. Jadi, ada banyak hal yang bisa diproses, tapi memang harus dilatih. Dengan memproses banyak-banyak jurnal itu juga akan ngebantu sih. Nah, kalau ada yang mau sharing boleh ya, ini biar aku lebih jelas dalam menjelaskannya. Itu aja ya dari aku. Semoga menjawab. Oke. Gimana cara kita bisa ngalahin rasa overthinking karena ke distract terus? Ya, tadi mungkin aku udah sempat jawab. Aku mau bertanya gimana caranya buat kerja setelah lulus SMK. Takut nggak dapat kerja soalnya kerjaan sekarang pasti ada orang dalam. Oke, ini em, jawaban yang paling singkat yang bisa aku sharing adalah mulai dari apa yang teman-teman bisa dulu sih, gitu. Ini konteksnya karena aku nggak tahu strength-nya yang nanya ya, strength-nya apa, kemudian background seperti apa. Jadi mulai dari apa yang teman-teman bisa. Kalau teman-teman ngerasa kayaknya kok banyak nggak bisa, cari komunitas yang bisa ngebantu teman-teman buat jadi intern dulu misalnya gitu. Apapun itu kegiatannya, ikutin aja dulu, sambil-sambil aja dulu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau, nanti kita akan cek nih apa sih kekuatannya, apa kelebihannya, skillnya seperti apa, sehingga kita tahu mana nih yang bisa difokusin gitu ya. Aku akan beberapa kali melakukan grup coaching tentang karir, dan itu harganya akan lebih terjangkau. Jadi teman-teman pantau terus gitu ya, entah LinkedIn ataupun di IG aku, tunggu aja infonya. Gimana cara buat overthinking menjadi superpower kita dibandingkan kelemahan kita? Di jawaban aku adalah bukan menjadikan overthinking superpower ya. Karena kalau overthinking jadi superpower itu yang akan menguasai diri kita ya. Jadi disadari aja. Oke, ada kelemahan ini ya nggak apa-apa ada kelemahan, tapi juga pasti ada kekuatannya. Gitu. Aku buka dulu deh buat teman-teman yang mau tanya langsung atau mau chat. Ini karena dari tadi aku ngomong terus ya. Nah, atau teman-teman jangan lupa juga mau ngasih feedback silakan ya. Nah, kalau ada yang teman-teman mau tanya boleh langsung aja. Silakan. Sambil aku jawab deh. Oke, gimana cara ngatur emosi atau mood kalau lagi overthinking? Yang tadi aku udah sempat sharing ya. Udah pasti mood itu akan keatur kalau udah kita overthinking. That's why mindfulness akan ngebantu buat
menstabilkan itu biar emosinya nggak kemana-mana gitu. Itu latihan yang paling efektif sih. Aku benar-benar ngerasa kayak 478 itu sangat ngebantu. Itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar fokus pakai itu. Kalau misalnya nih deg-degan, itu juga bisa. Ya, tapi kalau teman-teman ngerasa ini udah nggak bisa banget dihadapi sendiri, teman-teman bisa panggil atau ngobrol sama mental health profesional gitu. Gitu. Oke, sip. Aku akan stop share dulu. eh Kalau dari teman-teman sendiri nih, dalam tadi ada yang masih belum terjawab nggak nih? Ya teman-teman, ada yang mau nanya lagi mungkin? Konsultasi secara gratis sama Kanesia. Oke, belum ada atau malu-malu? Oke, Kak, dalam sehari sebaiknya berapa kali ya kita ngelakuin atur nafas 478? Kalau dari aku pribadi, yang biasa aku lakukan adalah sebenarnya pagi itu aku lakuin meditasi. Jadi kayak misalnya nih sebelum bangun tidur nih teman-teman, itu jangan buka HP dulu. Biasain untuk tidak melihat HP, jaraknya 1 jam. 1 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Ya, itu sangat membantu. Itu dulu nih. Jadi bangun bangun tidur, nggak buka HP. Habis gitu, teman-teman kan sholat ya. Ada yang sholat, ada yang mungkin non-muslim ya. Silakan teman-teman kalau yang non-muslim mungkin berdoa atau mungkin bisa lakuin meditasi dulu kayak 5 menit aja, it's okay. Ya. Kalau yang muslim mungkin habis sholat lakuin meditasi dulu singkat. 5 menit juga nggak masalah. Nah, biasanya 478 aku pakai kalau misalnya dalam kondisi yang overwhelmed banget. Itu bisa dipakai 478. Jadi tiba-tiba kayak kepikiran banget, nggak bisa tidur banget, itu dipakai. Atau yang tadi pakai yang di link.id aku ya, itu ada yoga nidra, itu pakai panduan itu. Gitu. Semoga menjawab, Titan. Thank you. Yang lain, sama-sama. Nah, feedbacknya aku masih tungguin teman-teman. Kalau ada yang mau ngisi lagi, silakan. Ada di kolom chat ya. Oke. Ini eh kalau belum ada pertanyaan lagi atau mau sharing lagi, tapi aku pengen tahu sih, apa sih mungkin sampai titik ini ya, apa yang teman-teman sadari atau mungkin pertanyaan terlalu berat, apa satu hal yang teman-teman rasain deh setelah tahu tentang hal ini saat ini, satu kata, boleh di chat atau di share, satu kata yang teman-teman rasakan setelah dapat sharing session di sini. Hmm. Nah, thank you Titan. Yang lain termotivasi. Thank you, Dania. Damai. Oke. Nih, kalau Dania nih boleh tahu nggak termotivasi untuk apa nih? Mungkin boleh sharing, open mic juga boleh. Nadia, tenang. Relita damai. Oke. Thank you.
Teman-teman kalau gitu, kalau udah nggak ada yang tanya lagi, aku balikin dulu ke Lisa kali ya. Thank you banget ya teman-teman udah sharing bersama. Ini aku mungkin tutup sedikit kali ya, quotes ya. Peace of minds, ini aku akan share di sini deh, di chat. Peace of mind begins where overthinking end. Ya, trust yourself. Ya, you are more capable than your doubts. Jadi kayak sebenarnya orang yang overthinking itu nggak percaya sama dirinya, nggak percaya kalau dia tuh bisa menyelesaikan sesuatu. Jadi just trust yourself. Trust that you can handle, that you are capable to handle it. Gitu. Sip. Teman-teman lancar-lancar semuanya, sukses-sukses, sehat-sehat. Feel free kalau ada yang mau chat aku boleh. Kalau ada yang pengen ikutan join di sesi yang regulasi emosi tadi juga langsung DM aja ke Tenang Hati. Gitu. Ya. Sama-sama Titan. Silakan aku kembalikan dulu ke Lisa. Thank you teman-teman semuanya ya. Oke, thank you Kak Nesia. Wah, sangat-sangat insightful sekali. Jadi teman-teman sebenarnya yang bisa aku tarik kesimpulan ya dari apa namanya belajar bareng kita malam hari ini, sebenarnya overthinking itu nggak selalu negatif kok gitu. Jadi overthinking ini bisa dibilang kayak pisau bermata dua, yang mana sebenarnya diperlukan juga untuk kita refleksi diri, evaluasi, tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa mengendalikannya gitu. Tahu kapan kita memang waktunya memikirkan overthinking itu untuk mencari solusi, tahu kapan nanti dulu ya, di hold dulu ya gitu. Kita masih ada aktivitas lain nih kayak gitu. Sebelumnya aku ucapkan thank you so much juga buat Kanesia sudah bersedia untuk belajar bareng bersama teman-teman di sini dan juga bersama teman-teman Talenta Puan. Dan teman-teman, aku mau ngingetin nih, tadi kan di awal aku belum memperkenalkan Talenta Puan secara lebih apa ya, lebih jelas lagi gitu ya, secara lebih detail gitu. Jadi teman-teman, Talenta Puan ini adalah salah satu community di bidang pemberdayaan perempuan di bawah naungannya Puan Indonesia. Jadi Puan Indonesia itu adalah salah satu startup di bidang media and community gitu. Nah, lahirlah Talenta Puan ini, dan sebenarnya Talenta Puan ini baru banget lahir sekitar 2 bulan yang lalu gitu, yang mana baru banget, makanya program belajar bareng ini juga baru terlaksana yang kedua kali. Makanya aku berharap banget teman-teman di sini, sebelumnya makasih banyak untuk yang belum tergabung di Talenta Puan dan mau mengikuti kegiatan ini. Dan kalau misalkan kalian mau bergabung gitu ya untuk join di komunitas kami, boleh banget. Jadi teman-teman tinggal isi link yang ada di bio kita gitu. Atau sebenarnya untuk pendaftaran dari communities apa namanya belajar bareng ini sendiri nanti bakal langsung diarahin ke admin sih untuk nanti disuruh isi formulir gitu. Jadi aku ucapkan terima kasih ya banyak-banyak yang banyak kepada teman-teman dan juga Kanesia atas partisipasinya malam hari ini ya teman-teman. Mungkin kita mau dokumentasiin dulu nih, boleh on cam terlebih dahulu ya untuk teman-teman. Kita foto sebentar aja. Nanti untuk di-upload di media sosial. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya untuk apa mengabadikan momen daripada belajar malam hari ini. Nanti kalau misalkan nge-tag puan.id sama Talenta Puan bakal kita repost gitu. Nah, jangan lupa juga untuk follow Kanesia, apalagi tadi khusus untuk yang belajar malam hari ini gitu, mendapatkan promo ataupun voucher seharga 50.000 ya Kanesia ya. Jadi itu lumayan banget teman-teman, dan menurut aku sih coachingnya sendiri masih lumayan terjangkau gitu untuk kita. Jadi pasti bisa sih untuk kayak apa namanya nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut lagi sama Kanisha, terus kayak coaching sesi one on one gitu. Oke, udah pada ready teman-teman? Oke, aku foto sebentar. Oke, siap senyum. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman Kanisha dan yang lainnya. Bye-bye. Selamat Itu malam juga semua. teman-teman semuanya. Sehat-sehat ya semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanisha. Selamat istirahat teman-teman.